Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa mengucapkan selamat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Bagi yang melaksanakan, semoga ibadah agan semua diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Roning Pandan kembali hadir di hadapan para agan sekalian dengan cerita tentang 3 jurang yang harus kita lewati. Kalau mau sukses loh, gara-gara 3 jurang ini, dunia, termasuk Indonesia kita ini dalam keadaan krisis. Itulah yang dibilang sama Opa Profesor Otto Scharmer. Kok bisa? Makanya ikuti terus cerita ini, biar nggak gagal paham. Kita menghadapi krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan krisis makna hidup. Kalau dibiarkan saja, maka masa depan kita bakal semakin sulit. Profesor Otto Scharmer dalam teori nya menjelaskan 3 jurang besar yang harus kita atasi. Yang dia maksud jurang adalah kesenjangan atau celah antara kita diri sendiri dengan lainnya. Ketiga jurang itu adalah: pertama, kesenjangan saya dengan alam dia sebut jurang dengan alam, atau jurang ekologis. Kedua, kesenjangan saya dengan sesama saya, dia sebut jurang dengan sesama, atau jurang sosial. Yang ketiga, kesenjangan saya dengan saya sendiri, dia sebut jurang dengan diri sendiri, atau jurang spiritual. Biar nggak gagal paham cerita Opa Otto ini, ayo kita lanjutkan. Dengan alam atau jurang ekologis. Bayangin bumi itu kayak dompet, isinya sumber daya alam kayak duit. Nah, kita sebagai manusia, tiap hari ngambil duit dari dompet itu buat makan, minum, bikin barang, dan lain-lain. Masalahnya, kita ngambilnya kelewat banyak, sampai 1,7 kali lipat dari kemampuan dompet itu buat ngisi ulang. Dompet itu yang kita ibaratkan sebagai bumi atau kapasitas regeneratif. Bumi punya kemampuan buat ngisi ulang sumber daya alamnya, kayak hutan yang tumbuh lagi, air yang dibersihin, dan lain-lainnya. Kita itu boros atau tidak dalam pakai duit, bisa kita lihat dari jejak ekologis. Jejak ekologis, itu kayak catatan pengeluaran kita. Nah, catatan pengeluaran kita udah kelewat batas, sampai 1,7 kali lipat dari isi dompet bumi. Jadi, kita kayak hidup, ngutang, sama bumi. Kita ngambil lebih banyak dari yang bisa diisi ulang. Akibatnya, defisit ekologis dompet bumi makin tipis, sumber daya alam habis. Cuaca jadi aneh, perubahan iklim, gara-gara hutan kita banyak yang ditebang, kayak pohon di halaman rumah yang terus dikurangin. Sungai sama laut kita kotor banget, banyak sampah sama limbah. Buang sampah seenaknya sendiri kayak bumi kakek moyangnya saja, akibatnya. Terkadang banjir nggak karuan, kadang-kadang kering kerontang, ya iyalah, kita ini kayak lagi maruk banget keruk terus isi bumi, sampai lupa buat balikin lagi. Contoh ekstrim dari orang-orang Amerika Serikat sono. Kalau semua orang di dunia hidup kayak orang Amerika, kita butuh 5 dompet bumi. Gila kan? Orang Amerika itu konsumsinya gila-gilaan, dari energi sampai barang-barang mewah. Akibatnya, bumi jadi makin babak belur. Kesimpulannya, kita harus sadar diri, jangan boros-boros amat. Kita harus mulai hidup lebih ramah lingkungan, biar dompet bumi nggak jebol. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Kesenjangan sosial. Bayangin gini, dunia ini kayak pesta. Tapi, pestanya nggak adil banget. Ada 8 orang tajir melintir yang punya harta sebanyak 3,8 miliar orang miskin digabungin. Gila kan? Ini namanya jurang sosial.
Ini tuh kayak kesenjangan yang super lebar antara si kaya dan si miskin, ada segelintir orang yang hartanya nggak habis-habis. Sementara miliaran orang lain hidupnya susah banget, ini bikin masyarakat jadi pecah belah. Nggak ada rasa kebersamaan, 8 orang tajir miliuner cuma 8 orang super kaya raya, yang hartanya udah kayak gunung emas, punya harta sebanyak setengah populasi dunia, mereka bisa beli apa aja, dari pulau pribadi sampai pesawat jet pribadi. 3,8 miliar orang miskin, ini tuh setengah populasi dunia, yang hidupnya pas-pasan atau bahkan susah banget, mereka berjuang buat makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Bayangkan saja, 8 orang bisa masuk perahu, hartanya mengalahkan 3,8 miliar orang, ini kan gak masuk akal sama sekali. Akibatnya, ketidakadilan yang parah bikin orang-orang jadi marah dan frustrasi, kriminalitas dan kerusuhan bisa meningkat, masyarakat jadi nggak stabil dan nggak harmonis, hilangnya rasa saling peduli, dan rasa sebagai sebuah masyarakat. Kesimpulannya, jurang sosial ini bahaya banget buat masyarakat, kita harus cari cara buat mengurangi kesenjangan ini. Biar semua orang punya kesempatan yang sama, kita harus lebih peduli sama orang-orang yang kurang beruntung. Kita harus menuntut keadilan, agar kekayaan tidak hanya berputar di segelintir orang saja. Intinya, ini tuh kayak pesta yang nggak adil, di mana cuma segelintir orang yang makan enak, sementara yang lain cuma bisa ngeliatin. Parah kan? Kesenjangan spiritual. Zaman sekarang, banyak orang yang ngerasa hidupnya hampa, kayak ada yang kurang. Mereka capek mental, depresi, dan kehilangan arah. Ini namanya jurang spiritual. Ini tuh kayak perasaan kosong, capek jiwa, dan bingung mau ngapain. Banyak yang kena kelelahan mental dan depresi, kayak baterai lowbat terus. Saya, dengan huruf kecil, S, adalah diri sendiri. Nggak terhubung dengan saya, dengan huruf gede, S, itu maksudnya potensi terbaik kita, bukan cuma ego kita yang sekarang. Jadi, kayak kehilangan koneksi sama diri kita yang paling keren gitu loh bro dan sis. Kita bisa lihat fakta ngeri di sekitar kita. Menurut WHO, pada tahun 2019, sebelum pandemi, hampir 703.000 orang bunuh diri. Pandemi bikin masalah kesehatan mental makin parah, jadi angkanya hari ini mungkin udah naik, tiap 40 detik, ada satu yang bunuh diri. Ini kayak alarm bahaya buat kita semua. Bagaimana sekarang ini? Mungkin lebih seru lagi ya. Akibatnya adalah orang-orang jadi nggak punya semangat hidup, kayak zombie. Kesehatan mental jadi masalah serius di mana-mana. Kita jadi cuek sama diri sendiri dan orang lain. Tekanan dari medsos, ekonomi, dan dunia digital makin bikin pusing. Kita bisa simpulkan bahwa jurang spiritual ini bahaya banget, bro. Kita harus lebih peduli sama kesehatan mental, jangan pura-pura kuat terus. Cari cara buat nemuin makna hidup, jangan cuma ikut arus. Penting banget buat ngilangin pandangan negatif tentang kesehatan mental, dan berani minta bantuan, intinya, jangan ngerasa sendirian. Kesehatan mental itu penting, dan kita harus saling support. Kita lagi ada di persimpangan jalan. Kita bisa terus jalan di tempat, atau kita bisa mulai berubah. 3 jurang ini bukan cuma masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Kalau kita mau Indonesia jadi lebih baik, kita harus mulai dari diri sendiri. Yuk, kita lakukan sesuatu. Mulai sekarang, buang sampah pada tempatnya, hemat listrik, hemat air, dan lebih sering ngobrol sama tetangga. Bantu yang kesusahan. Jangan gampang percaya berita hoaks. Cari tahu dulu kebenarannya. Luangkan waktu buat berdoa, atau melakukan kegiatan yang bikin hati tenang. Hadirlah sepenuhnya di setiap momen, dan keputusan yang kita ambil. Ajak teman,
keluarga, atau komunitas untuk melakukan hal yang sama. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kalau kita semua bergerak, Indonesia pasti bisa jadi lebih baik. Demikianlah cerita singkatku tentang 3 jurangnya Opa Otto Sarmer. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentu tidak ada gajah yang retak gadingnya. Maka mohon maaf lahir batin atas semua hilafku dan kututup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.